Jumpa lagi dengan Kakak Lina dari Lembaga Pelayanan Anak Indonesia. Dan video kali ini adalah video spesial, yaitu tentang Paskah. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Ya, ingat itu, jangan lupa. Oke. Adik-adik, kalau baju kamu kotor, tentu yang kamu lakukan adalah membersihkannya dengan apa? Ayo. Iya, pasti dengan sabun ya, dibersihkan. Tapi bagaimana dengan dosa kamu dan juga kakak? Dengan cara apakah itu juga dosa itu dibersihkan? Lagu kita pada saat ini, dosa dapat 1, 2, 3. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, oh, darah penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Nah, adik-adik sama-sama dengan kakak yuk sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, oh, darah penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Nah, adik-adik, lagu kita menjelaskan bahwa dosa kamu dan kakak, kamu tahu apa itu dosa? Yaitu segala yang salah yang kamu pikirkan, yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu hanya bisa dibersihkan oleh darah Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia telah menggantikan hukuman dosa kamu yang seharusnya kamu dan kakak tanggung. Dia memberikan darahnya yang kudus, dan dia bisa melakukannya, menggantikan hukuman dosamu, karena dia adalah anak Allah yang sempurna. Dia tidak pernah melakukan dosa. Jadi dosa kamu dan juga kakak hanya bisa dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saat ini bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepadanya atas apa yang telah Dia lakukan untuk kamu. Dan bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu bisa percaya kepadanya hari ini. Kamu bisa melakukannya. Ingat, dosa hanya dapat dihapus oleh darah Yesus. Sekali lagi ya, sama-sama 1, 2, 3. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, oh, darah penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, senangkah kamu ketika mendengar kabar yang baik? Contohnya, kamu mendengarkan bahwa kamu naik kelas, atau kamu diajak jalan-jalan sama papa mama. Pasti kamu sangat senang sekali. Sama juga dengan pengikut Yesus, mereka sangat senang ketika mereka mendengarkan kabar baik. Dengarkanlah
kata-kata dari ayat hafalan kita pada saat ini. Kabar baik apa itu yang mereka dengarkan? Buka di dalam Alkitab, Matius 28 ayat 6. Ingat, Matius itu ada di Perjanjian Baru. Matius 28 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Matius 28 ayat 6. Adik-adik, Alkitabnya sekarang ditutup dan dikasih tanda supaya nanti kamu bisa membacanya lagi. Ayat hafalan kita kakak sudah salin di alat peraga. Tapi ingatlah, ini tetap firman Tuhan. Cara bacanya, alamat, isi, kembali ke alamat. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Matius 28 ayat 6. Kata-kata ini adalah perkataan malaikat. Di sini, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ketika setelah 3 hari, perempuan-perempuan itu datang ke kuburan, lalu mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus di sana. Tapi malaikat Tuhan berkata kepada mereka, dia tidak ada di sini. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dia telah hidup kembali. Dan di sini sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Artinya adalah ketika Maria dan perempuan-perempuan yang lain itu melihat di dalam kuburan itu, kuburannya ternyata kosong. Ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi Tuhan Yesus, dia rela datang ke dunia ini hanya untuk menggantikan hukuman dosa kamu. Dia rela mati, tapi dia tidak mati selamanya. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dan hidup kembali. Ayo yang berterima kasih sama Tuhan, baca sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Matius 28 ayat 6. Nah, adik-adik, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, senantiasalah bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk menceritakan kepada teman-teman kamu bagaimana kamu hidup di dalam Tuhan. Dan ceritakan kepada mereka siapa itu Tuhan Yesus, supaya juga mereka memperoleh hidup yang kekal. Dan bagi kamu yang belum percaya kepada Yesus, saat ini kamu bisa melakukannya. Kamu dapat diampuni atau dosamu dapat diampuni kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kamu bisa melakukannya hari ini. Ini adalah waktu yang pas buat kamu. Sekali lagi kita menghafalnya dengan suara yang pelan-pelan. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Matius 28 ayat 6. Adik-adik, sudah 3 hari berlalu. Itu merupakan hari-hari yang sangat menyedihkan bagi Maria Magdalena dan juga murid-murid yang lain. Kenapa? Mereka masih tetap mengingat apa yang telah terjadi kepada Tuhan Yesus. Mereka mengingat ketika Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, dicambuk, dan disalibkan. Tangan dan kakinya dipaku, dan kepalanya dimahkotai dengan duri. Mereka sangat sedih sekali adik-adik. Dan Maria Magdalena ini juga, dia sebenarnya sudah lama mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Tetapi semuanya sudah berakhir.
Tuhan Yesus sudah mati. Dan dia melihat sendiri bagaimana teman-temannya membungkus mayat Tuhan Yesus dan membaringkannya di dalam palungan. Dan dia juga masih mengingat di mana batu yang besar itu digulingkan di depan kuburan Tuhan Yesus. Kesedihannya terus berlanjut sepanjang malam sampai pada hari berikutnya, di mana pagi-pagi hari Minggu sesuatu yang terjadi di taman di tempat Tuhan Yesus dikuburkan. Ternyata ada malaikat Tuhan turun dari surga dan menggulingkan batu penutup kuburan Tuhan Yesus. Dan juga saat itu para prajurit ini mereka kaget. Mereka ketakutan sampai jatuh ke tanah tidak sadarkan diri. Dan ketika mereka sadar, ketika mereka bangun, mereka melihat kuburan itu sudah terbuka dan juga kuburannya kosong. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka cepat-cepat, mereka berlari, mereka kembali ke kota dan mereka menceritakan apa yang telah terjadi, apa yang mereka lihat. Pada waktu yang bersamaan juga ada beberapa perempuan, yaitu ada perempuan Maria Magdalena bersama dengan yang lainnya. Mereka sedang dalam perjalanan. Mereka membawa rempah-rempah, wangi-wangian. Tujuannya adalah sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, di mana orang-orang Yahudi kalau ada saudaranya atau orang-orang yang mereka kasihi meninggal, mereka akan melumurinya dengan rempah-rempah dan wangi-wangian. Itulah yang dilakukan oleh Maria Magdalena ini. Dia sudah lama menantikan itu. Dia pengen menunjukkan betapa bersyukurnya dan dia mengasihi Yesus. Dia menghargai Yesus karena Yesus peduli kepada Maria. Adik-adik, tahukah kamu bahwa Yesus juga peduli kepada kamu? Karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia mengasihi kamu dan juga kakak. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya adalah Yesus sangat mengasihi kamu, sangat peduli terhadap kamu. Dia adalah Allah pencipta. Dia yang menciptakan semua yang ada di dunia ini, termasuk kamu dan juga kakak. Dia juga adalah kudus. Allah tidak pernah melakukan kesalahan. Tuhan tahu kalau kamu adalah orang berdosa. Makanya Allah mengirim anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan mau kamu supaya kamu percaya kepadanya. Dialah satu-satunya yang bisa menggantikan hukuman dosa kamu. Dialah yang peduli terhadap kamu. Yesus juga peduli kepada Maria Magdalena. Dan salah satu dari mereka berkata, bagaimana kita bisa menggulingkan batu yang besar itu? Kita tidak bisa melakukannya, bisa masuk ke dalam. Dan mereka sambil berjalan, ternyata kamu tahu bahwa ketika mereka tiba di kuburan itu, mereka sangat kaget. Kuburannya sudah terbuka. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, siapakah yang engkau cari? Saya tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit sama seperti yang pernah dia katakan. Lihatlah tempat ia dibaringkan. Perkataan inilah kata-kata ayat hafalan kita hari ini. Ini menunjukkan bahwa Yesus telah hidup kembali, telah bangkit. Dan saat itu malaikat ini berkata kepadanya, ayo, segeralah pergi dan beritahukan kepada murid-murid yang lain
bahwa Yesus telah bangkit. Saat itu juga, walaupun sebenarnya mereka masih belum percaya, dan mereka cepat-cepat langsung pergi, dan juga Maria Magdalena. Dan ketika dia menemukan Petrus dan Yohanes, dia berkata, "Petrus, Yohanes, dengarkanlah. Kami baru dari tempat kuburan Tuhan Yesus, tetapi kuburannya sudah terbuka dan kuburannya kosong. Tuhan Yesus tidak ada di sana. Kami tidak tahu siapa yang mengambilnya. Kami tidak tahu mereka meletakkan di mana." Adik-adik, saat itu juga Petrus dan juga Yohanes, mereka kaget dan mereka langsung pergi pengen menyaksikan sendiri apa yang telah disampaikan oleh Maria. Dan juga Maria ikut bersama dengan mereka. Dan kamu tahu bahwa ketika mereka tiba di sana, ternyata yang dikatakan oleh Maria itu benar. Lalu Petrus dia langsung cepat-cepat masuk ke dalam. Mereka melihat kuburannya kosong. Dan mereka hanya menemukan ada kain yang digunakan untuk membungkus mayat Tuhan Yesus terletak di sana. Dan mereka pun bertanya, "Ini ada apa ini sebenarnya? Apa yang terjadi? Di mana mayat Tuhan Yesus?" Adik-adik, saat itu mereka benar-benar ketakutan. Dan kedua orang ini, mereka pergi, mereka pulang. Dan tetapi Maria Magdalena, dia masih tinggal di depan kuburan itu. Kenapa? Dia dengan sedihnya, dia menangis karena dia mengingat betapa besar atau betapa Tuhan Yesus mengasihi dia. Tuhan Yesus telah menolong dia dari rasa bersalah, malu karena dosa. Adik-adik, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah ditolong dari rasa malu karena dosamu? Kamu tahu apa itu dosa? Dosa adalah segala yang salah yang kamu pikirkan, yang salah yang kamu ucapkan, yang salah yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Contoh dosa ketika yang kamu pikirkan ketika kamu memikirkan hal-hal yang tidak baik terhadap teman-teman kamu. Yang dilakukan, kamu lebih mementingkan keinginan hati kamu dibanding kamu berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab. Atau kamu juga masih suka melawan papa mama. Sudah dilarang, gak boleh keluar ya, gak boleh main di luar dulu. Tapi kamu bilang, saya gak mau, saya pengen mau main di depan, gabung sama teman-teman. Itu namanya melawan. Atau mungkin juga sering kamu ngomong kotor, mengatakan kata-kata yang tidak baik. Ingat adik-adik, itu adalah kesalahan. Tahukah kamu bahwa kamu dan kakak adalah orang berdosa? Dikatakan di dalam buku Tuhan, di dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan di situ. Roma 3 ayatnya yang ke-10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Artinya adalah kamu dan kakak adalah orang berdosa. Dan kamu tahu, hukuman dosa itu terpisah jauh dari Allah untuk selama-lamanya. Kamu ditempatkan di suatu tempat yang sangat buruk. Itu adalah hukuman dosa. Tetapi Allah mengasihi kamu, Allah membuat jalan buat kamu. Yaitu Dia mengirimkan Tuhan Yesus untuk menyelesaikan atau menolong kamu dari rasa bersalah karena dosa. Yesus telah menolong Maria dari rasa malu karena dosa. Dan saat itu dia berdiri di depan kuburan itu. Dan sesekali dia melihat ke dalam. Dan ketika dia melihat dalam kuburan itu, kamu tahu, dia melihat ada 2 orang malaikat
yang seorang duduk di sebelah kepala Yesus, kepala Tuhan Yesus, dan yang lain duduk di sebelah kaki di mana Tuhan Yesus dibaringkan. Saat itu malaikat ini berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu dengan kesedihan Maria menjawab, dia berkata, "Mayat Tuhan saya telah tiada, saya tidak tahu siapa yang mengambilnya." Dan saat itu juga Tuhan Yesus berdiri di belakang Maria, dan Maria dia tidak mengenalinya. Dan Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu saat itu dia berkata, "Mayat Tuhan saya sudah hilang. Kalau Tuhan yang mengambilnya, tolong beritahukan kepada saya akan mengambilnya." Adik-adik, saat itu Yesus berkata, "Maria, Maria." Dan ketika Maria mendengarkan suara itu memanggil namanya dengan suara yang penuh perhatian, lalu dia melihat kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, "Rabuni," artinya adalah guru. Dia baru mengenal bahwa itu adalah Yesus. Dia sudah hidup. Adik-adik, Yesus adalah anak Allah yang sempurna. Dia rela datang ke dunia ini. Dia memberikan darahnya tercurah di atas kayu salib. Dia rela menggantikan hukuman dosa kamu yang seharusnya kamu tanggung. Tapi dia rela melakukannya. Di dalam Ibrani 9 ayat 22b dikatakan, "Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan." Artinya adalah Tuhan Yesus telah menggantikan hukuman dosa kamu. Dia memberikan darah, mencurahkan darahnya. Dia satu-satunya yang bisa menggantikan kamu karena dia adalah anak Allah yang sempurna. Dia tidak pernah melakukan dosa. Dan saat itu dia mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-5a. Dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus telah mati, dia dikuburkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dia menampakkan diri kepada murid-murid dan bersama orang banyak. Dan setelah itu dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kamu dan juga kakak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, Yesus dia datang ke dunia ini. Dia mati, tetapi dia hidup kembali. Dan saat itu ketika Maria mengetahuinya, dia sangat senang sekali. Dia sangat happy sekali, dia bersuka cita karena dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan saat itu Yesus berkata kepadanya, "Maria, cepatlah pergi. Beritahukan kepada yang lain. Beritahukan kepada pengikut-pengikutku yang lain." Tuhan Yesus mau supaya kabar baik ini didengar oleh semua orang. Dan saat ini dan saat itu juga Maria dia bersiap-siap. Dia pergi menyampaikan kabar baik itu. Adik-adik, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan mau supaya kamu juga pergi menceritakan kepada semua orang bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan dan dia bangkit kembali. Dia satu-satunya juru selamat yang bisa menggantikan hukuman dosa-dosa kamu. Kamu bisa memberitahukan kepada semua orang. Di dalam buku Tuhan dikatakan di dalam Markus 16 ayat 15, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Artinya adalah beritahukanlah kepada teman-temanmu. Mungkin juga ada anggota keluargamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang belum mendengar Injil. Kamu bisa menceritakannya. Atau mungkin ada teman kamu
Apa yang kamu ceritakan? Yaitu tentang pengorbanan Tuhan Yesus, supaya mereka juga memperoleh hidup yang kekal. Dan apa yang terjadi ketika kamu memberitahukannya? Ada yang mendengarkanmu, dan ada juga yang tidak mau mendengarkannya. Ada yang mengejek kamu, ada juga yang marah, ada yang cuek. Tapi kamu tidak perlu terganggu akan hal itu. Kamu terus menyampaikan kepada mereka yang mendengar dengan sopan. Beritahukanlah kepada mereka, ingat, kamu tidak sendirian. Tuhan akan menolong kamu. Tuhan akan memampukan kamu. Tapi yang Tuhan mau, kabar baik itu harus sampai kepada semua orang. Maria juga, dia menemui Petrus dan juga Yohanes bersama dengan yang lainnya di dalam sebuah ruangan. Dan dia menceritakan, "Hei Petrus, Yohanes, dengarkanlah bahwa saya sudah bertemu dengan Yesus. Saya sudah melihatnya sendiri." Lalu murid-murid yang lain ini ada yang masih kurang percaya. Tetapi Maria berusaha untuk meyakinkan mereka. Saat itu mereka berdiam diri atau mereka bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Karena mereka takut kepada prajurit Roma. Mereka takut mereka akan ditangkap. Dan mereka menutup pintu itu, menguncinya dengan erat. Dan mereka yakin bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk di dalam ruangan itu yang sudah tertutup. Tetapi ada seseorang yang melakukannya. Pada malam itu dikatakan bahwa ada seorang laki-laki yang masuk dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Dan ketika mereka melihat hal itu, mereka semuanya kaget. Siapa itu? Siapa laki-laki itu? Tetapi murid-murid ini segera mengetahuinya ketika mereka melihat ada bekas paku di tangan Tuhan Yesus. Dan saat itu mereka sangat sukacita, mereka sangat berterima kasih, bersyukur, happy semuanya karena mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit kembali, sudah hidup kembali. Yesus berkata kepada mereka, "Seperti Bapa mengutus aku, maka aku juga mengutus kamu. Pergilah untuk memberitahukan kabar baik ini." Adik-adik, Tuhan mau supaya semua orang mengetahui bahwa Yesus telah bangkit. Yesus satu-satunya juru selamat. Bagaimana dengan kamu yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus? Tahukah kamu bahwa hanyalah Yesus satu-satunya yang bisa menggantikan atau mengampuni dosa kamu melalui pengorbanannya di atas kayu salib? Kalau kamu mau melakukannya saat ini, kamu bisa. Di dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam Yohanes 6 ayat 47, dikatakan di situ, "Barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Artinya adalah, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu memperoleh hidup yang kekal. Kamu menjadi bagian di dalam keluarga Allah. Dan saat ini lipat tangannya, tutup matanya. Bagi kamu saat ini yang mau menerima Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, kamu bisa melakukannya. Dengan kamu berdoa kepada Tuhan, katakan, "Tuhan, saya akui saya orang berdosa." Dan setelah itu kamu katakan, "Saya percaya Yesus satu-satunya yang bisa menggantikan hukuman dosa saya. Yesus mati di kayu salib hanya untuk menggantikan dosa saya." Dan yang terakhir kamu bisa katakan, "Tuhan, saya memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya." Adik-adik, saat ini lipat tangannya, tutup matanya, gak boleh lihat kiri kanan. Kita berdoa kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Di hari Paskah ini Tuhan menunjukkan kepada kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus telah bangkit kembali. Tuhan telah menang. Dan Tuhan juga mau supaya setiap kami, di setiap harinya kami menang bersama dengan Tuhan Yesus. Berkata tidak kepada dosa dan ya kepada kebenaran. Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Bahkan setiap anak-anak-Mu saat ini, siapapun yang menonton video ini, Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam keputusan yang mereka ambil untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, Engkau tolong mereka bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Engkau. Engkau lindungi anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada, yang saat ini masih di rumah. Dan Engkau memberkati juga papa, mama, keluarga kami semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah menonton videonya. Dan nantikan terus video berikutnya tentang Tuhan Yesus dari Kakak Lina, dari Lembaga Pelayanan Anak Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.